kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dari teknik injeksi insulin subkutan. Nah, injeksi insulin eksogen secara subkutan ini bertujuan untuk membantu pasien diabetes mellitus untuk mengontrol kadar gula darahnya agar tidak mencapai hiperglikemik yang beresiko untuk komplikasi. Nah, injeksi insulin eksogen secara subkutan ini diindikasikan pada yang pertama pasien diabetes mellitus tipe 1 dan yang kedua pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan penyakit infeksi atau yang hamil ataupun pasien diabetes mellitus tipe 2 yang kadar gula darahnya tidak dapat terkontrol walaupun sudah menjalani terapi antiglikemik. Nah, dan kontraindikasi untuk injeksi insulin eksogen secara subkutan ini adalah jika pasien tersebut alergi dengan insulin. Nah, setelah memperhatikan itu, kita kemudian pada skenario ini pasien di anamnesis memiliki keluhan kencing-kencing tiap malam kira-kira 4 hingga 5 kali. Kemudian pasien juga memiliki keluhan polidipsi dan juga nafsu makan yang meningkat, tetapi berat badan menurun 5 kg dalam 3 bulan terakhir ini. Pasien berusia 50 tahun, seorang PNS dan seorang lulusan S1. Nah, kemudian ditemukan juga pada anamnesis bahwa ibu pasien memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus dan pasien juga memiliki gaya hidup yang kurang aktivitas fisiknya. Setelah itu dilakukan pula pemeriksaan fisik pada pasien dan ditemukan tinggi badannya 170 cm, berat badannya 80 kg. Untuk tanda-tanda vitalnya sendiri, denyut nadinya 90 kali per menit, frekuensi napasnya kira-kira 18 kali per menit, suhu afebris dan tekanan darah 140/90 mm air raksa. Nah, berdasarkan dari tinggi badan dan berat badan, pasien ditemukan memiliki indeks massa tubuh kira-kira 27,68 kg per meter pangkat 2 yang berada pada rentang obesitas grade 1. Nah, setelah itu dilakukan juga pemeriksaan lab dan ditemukan gula darah sesaat pasien 280 mg per desiliter. Maka pasien tersebut didiagnosis dengan penyakit diabetes mellitus tipe 2. Nah, setelah itu pasien diedukasi dan juga pasien dianjurkan untuk menjalani terapi insulin. Nah, sebelum memulai terapi dari insulin ini, kita harus terlebih dahulu meminta info pasien kepada pasien. Baik, selamat sore Pak. Jadi seperti yang telah Bapak diinformasikan sebelumnya bahwa dapat disimpulkan bahwa kondisi yang Bapak alami setelah Bapak datang berkunjung ke klinik ini adalah Bapak mengalami kondisi diabetes mellitus tipe 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan terapi penyuntikan insulin di bawah kulitnya Bapak. Nah, insulin ini dibutuhkan untuk membantu Bapak mengontrol kadar gula darahnya Bapak secara berkala agar tidak terlalu tinggi. Nah, yang ingin dicegah dari kadar gula darah tinggi ini Pak, supaya tidak terjadi komplikasi-komplikasi penyakitnya, seperti misalnya penyakit jantung misalnya, ataupun juga mencegah penyakit stroke atau penyakit luka yang sulit sembuh Pak. Jadi insulin ini dibutuhkan untuk membantu Bapak mengontrol kadar gula darahnya. Selama tindakan nanti penyuntikan insulinnya Bapak akan merasa ketidaknyamanan, namun saya akan berusaha seprofesional mungkin untuk meminimalisir ketidaknyamanan yang mungkin dapat Bapak alami. Apakah Bapak bersedia? Iya. Baik Pak, sebelumnya saya persiapkan juga alat dan bahannya dan saya lakukan cuci tangan terlebih dahulu nih. Iya. Nah, seperti sanitasi tangan biasa, kita basuh kedua tangan dengan air mengalir. Kemudian kita ambil cairan sabun, kita saling gosokkan di kedua tangan, menggosokkan juga di punggung kedua tangan secara bergantian. Menggosokkannya di sela-sela jari kedua tangan. Kemudian kita menggosokkan jari-jari tangan dengan saling mengepalkannya antara kedua tangan. Lalu kita bersihkan daerah ibu jari kedua tangan secara bergantian dengan gerakan sirkular.
Dan kita menggosokkan juga ujung-ujung jari tangan pada telapak tangan satunya dengan gerakan sirkular secara bergantian. Dan terakhir kita bersihkan pergelangan kedua tangan secara bergantian. Dan kita basuh kembali, bilas kembali dengan air mengalir. Nah, kemudian kita mengeringkan kedua tangan dengan menggunakan handuk atau kain yang steril. Setelah itu kita siap untuk melakukan tindakan. Nah, setelah meminta inform konsen pasien dan melakukan sanitasi tangan, selanjutnya kita mempersiapkan alat-alat dan bahan yang akan kita gunakan. Pertama, kita utamakan terlebih dahulu prosedur keselamatan kerja, yaitu menggunakan handscoon dan menggunakan masker. Setelah itu, alat-alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah kita akan menggunakan dua metode. Yang pertama adalah metode injeksi insulin vial yang akan menggunakan vial yang berisi insulin, dan kita juga akan menggunakan SPOIT 40 international unit ataupun 100 international unit. Setelah itu, yang kedua adalah metode insulin pen yang akan menggunakan insulin pen beserta menggunakan jarumnya yang steril atau siap digunakan, dan kita menyiapkan juga kapas alkohol. Setelah itu, setelah mempersiapkan alat dan bahan, kita juga harus vial insulin kita harus pastikan sudah berada pada suhu ruangan sebelum kita melakukan tindakan. Lalu, setelah mempersiapkan alat dan bahan, kita menginstruksikan pasien untuk duduk tegak. Kemudian kita menentukan lokasi injeksi insulin subkutan. Nah, lokasi yang nyaman untuk injeksi insulin subkutan pada pasien adalah pada daerah deltoid lateral pasien, ataupun juga dapat kita lakukan pada daerah perut pasien, kira-kira 2 hingga 3 cm lateral dari umbilikus, ataupun lokasi yang lain adalah dapat kita lakukan pada lateral paha pasien. Untuk kesempatan kali ini saya akan melakukannya pada lateral dari daerah deltoid pasien. Nah, setelah menentukan lokasi injeksi, kita pertama-tama mempersiapkan insulin vial ke dalam SPOIT yang steril dan siap digunakan. Kita buka terlebih dahulu SPOIT-nya. Kemudian kita membuka penutup luar dari vial. Kita mengusapkannya dengan kapas alkohol. Setelah itu, pada SPOIT kita masukkan udara ke dalam SPOIT kira-kira sama dengan dosis atau jumlah insulin yang akan kita masukkan ke dalam SPOIT. Setelah itu, kita membalik sedikit vial insulinnya. Kemudian ujung jarum SPOIT kita masukkan hingga menembus dari kertas penutup dari vial insulin. Dan kita pastikan bahwa agar ujung jarum SPOIT hanya sampai ke dalam cairan insulin di dalam vial, tidak menembusnya hingga ke ruang kosong di dalam vial. Setelah itu, kita menyuntikkan udara yang telah kita ambil pada SPOIT tadi ke dalam cairan insulin di dalam vial, dan perlahan-lahan cairan insulin pada vial akan mengisi sendiri SPOIT yang kita gunakan. Nah, jika misalnya cairan insulin yang masuk belum mencukupi dosis yang kita inginkan, dapat kita tarik lagi pangkal dari SPOIT-nya hingga cairan insulin di dalam vial masuk sesuai dosis yang kita inginkan ke dalam SPOIT. Setelah itu kita memastikan bahwa tidak ada lagi rongga udara di dalam SPOIT dengan mencetikannya, dan kita dorong sedikit hingga tidak ada lagi rongga udara di dalam yang terdapat di dalam SPOIT. Kita dapat keluarkan sedikit insulin saja di dalam SPOIT untuk memastikan tidak ada lagi udara di dalam SPOIT. Setelah itu kita tutup. Nah, setelah itu kita menentukan lokasi dari injeksi insulin subkutan pada pasien pada lateral deltoid. Kemudian kita lakukan sterilisasi pada lokasi yang akan diinjeksi dengan gerakan dari sentral ke perifer secara sirkular. Setelah itu, kita mengambil kembali SPOIT yang telah berisi insulin sesuai dosis yang diinginkan. Kemudian kita membukanya.
Lalu karena ini adalah injeksi subkutan, maka kita akan menjepit kulit dari lokasi yang akan kita injeksikan. Setelah kita menjepitnya, kita kemudian memasukkan ujung jarum spoid pada lokasi yang akan diinjeksi dengan sudut kira-kira 45 hingga 60 derajat. Dapat kita lakukan dengan menahannya dengan menggunakan jari. Dengan menggunakan jari yang menyentuh pada bagian kulit dari lokasi yang akan diinjeksi, maka akan terbentuk sudut kira-kira 45 hingga 60. Cara memegangnya seperti cara memegang spoid pada injeksi obat subkutan. Setelah itu kita masukkan perlahan-lahan ujung jarum dari spoid ke dalam lokasi yang akan diinjeksi, dan setelah masuk maka jika kita sudah yakin telah memasuki daerah subkutan, dari subkutan kita dapat lakukan aspirasi sedikit. Nah, jika misalnya setelah aspirasi ditemukan darah, maka kita kemudian mencoba kembali lokasi injeksi yang subkutan yang lain. Jika sudah tidak ada darah di dalam, maka kita dapat melanjutkannya dengan menyuntikkan seluruh insulin dalam spoid hingga habis sesuai dosis. Setelah menginjeksikan semua insulin sesuai dosisnya ke daerah lokasi yang akan diinjeksi, kita menariknya perlahan-lahan, menarik spoid perlahan-lahan. Kemudian kita menutup kembali spoidnya dan kita buang ke tempat sampah medis, dan kita lakukan kembali sterilisasi disinfeksi pada daerah yang telah diinjeksikan dengan menggunakan kapal alkohol dari sentral ke perifer. Nah, sekian untuk metode dari insulin vial. Nah, kemudian metode yang kedua adalah injeksi insulin subkutan dengan menggunakan insulin pen. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, kita mempersiapkan insulin pen dengan jarumnya yang sudah steril dan siap digunakan. Nah, pertama-tama kita buka terlebih dahulu penutup dari insulin pennya. Kemudian kita mengambil jarum insulin pen yang sudah steril, dan kita pasangkan pada ujung dari insulin pen, dan kita buka penutup luar dan penutup dalam dari insulin pen tersebut. Setelah itu dan kita juga sebelumnya telah memastikan bahwa sudah terdapat insulin di dalam insulin pennya. Setelah itu jika insulin pen pertama kali digunakan, kita atur terlebih dahulu tombol dosisnya yang di pangkalnya ke 2 unit, lalu kita tekan dan tahan dengan menggunakan ibu jari dan 4 jari tangan lainnya memegang insulin pennya, dan dengan ibu jari kita menekan tombol dosisnya pada 2 unit untuk memastikan tidak ada lagi gelembung dan mengeluarkan gelembung udara yang mungkin terdapat di dalam insulin pen. Setelah itu kita kembali mengatur dosis sesuai dosis insulin yang kita inginkan dengan memutar-mutarkan tombol dosisnya sesuai dengan skala dosis yang dapat dibaca. Nah, untuk setiap kenaikan skala ataupun penurunan skala dosis akan terdengar suara ketukan-ketukan yang dapat membantu kita bahwa kita sudah memilih skala dosis yang benar. Setelah itu kita lakukan kembali disinfeksi pada lokasi yang akan diinjeksi, yang pada kesempatan kali ini saya akan gunakan juga lateral deltoid pasien. Kemudian kita mencubit kembali kulit dari lokasi yang akan diinjeksi, dan seperti sebelumnya kita memegang insulin pen dengan 4 jari memegang badannya, memegang batang dari insulin pen, dan jempol bersiap pada tombol dosisnya. Setelah itu kita posisikan 90 derajat seperti pada injeksi intramuskular, namun insulin pen ini hanya akan mencapai subkutan karena panjang dari jarumnya sudah disesuaikan untuk subkutan. Lalu setelah mencubit kulit dari lokasi akan diinjeksi, kita kemudian menusukkan ujung dari insulin pen ke dalam lokasi yang akan diinjeksi. Setelah itu kita menekan dengan menggunakan ibu jari, kita menekan tombol dosisnya. Kita tekan untuk mengeluarkan isi insulin sesuai dosis yang diinginkan hingga ibu jari kita tidak dapat menekan lebih dalam lagi. Itu
Itu artinya bahwa insulin sesuai dosis sudah dikeluarkan secara maksimal. Lalu kita jangan menariknya dulu, kita menunggu hingga kira-kira 6 atau 8 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian dengan posisi tetap 90 derajat terhadap kulit lokasi yang akan diinjeksi, kita menariknya perlahan-lahan. Hal ini bertujuan agar insulin yang berada di lokasi injeksi tidak keluar. Setelah itu kita buang jarum dari insulin pen ke tempat sampah medis dan kita lakukan kembali disinfeksi pada daerah yang telah diinjeksi. Setelah itu kita mengucapkan terima kasih kepada pasien atas kesediaannya mengikuti prosedur dari injeksi insulin subkutan ini. Dan kemudian kita melepas kembali handscoon, membereskan semua alat dan bahan dan membuangnya ke tempat sampah medis. Dan setelah itu kita lakukan kembali sanitasi tangan. Setelah melakukan tindakan, kita perlu melakukan kembali sanitasi tangan. Kita membasuh kedua tangan dengan air mengalir, kemudian kita mengambil cairan sabun, lalu kita menggosokkan pertama ke kedua telapak tangan, saling menggosokkannya. Kemudian kita membersihkan juga punggung kedua tangan secara bergantian. Lalu kita menggosok salah-salah jari kedua tangan, membersihkan jari-jari tangan dengan saling mengepalkannya. Kita lakukan secara bergantian. Lalu kita bersihkan daerah jempol dari ibu jari dari kedua tangan secara bergantian dengan gerakan bersirkular. Dan kita bersihkan ujung-ujung dan kuku jari-jari kedua tangan pada telapak tangan satunya secara bergantian dengan gerakan sirkular. Dan terakhir kita bersihkan daerah pergelangan kedua tangan secara bergantian dan kita kembali membasuhnya dengan air yang bersih, dan kita mengeringkan kedua tangan dengan menggunakan handuk ataupun kain steril, dan prosedur injeksi insulin subkutan selesai.